Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar Alat Klinik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya Dea Santika Rahayu yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia di kelas 10, yaitu tentang tata nama senyawa kimia. Jadi ini ya, tata nama senyawa. Nah, sebelumnya saya telah membahas terkait penamaan senyawa, yaitu senyawa ionik yang bisa adik-adik akses di daftar video yang ada di channel YouTube Belajar Alat Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas untuk senyawa jenis lainnya, yaitu senyawa yang mempunyai jenis ikatan kovalen kayak gitu. Jadi saya lanjutkan ke senyawa kovalen. Nah, perlu adik-adik ingat untuk senyawa kovalen ini dia itu terdiri dari unsur apa saja, yaitu unsur non-logam dengan non-logam. Nah, oleh karena itu, jadi kita harus tahu nih non-logam itu ada di golongan berapa aja sih, gitu ya. Jadi ini terdiri dari non-logam 1 dan non-logam 2. Nah, di sini saya beri tanda non-logam yang ditulis pertama itu untuk non-logam 1, sedangkan non-logam yang kedua itu yang ditulis setelah non-logam ke-1 kayak gitu. Nah, sekarang non-logam itu biasanya unsur golongan berapa aja sih? Jadi untuk non-logam dia itu biasanya ada di unsur golongan 4A sampai 8A kayak gitu. Cuman untuk 8A ini karena udah stable atau udah stabil, jadi jarang berikatan. Nah, pokoknya yaitu biasanya unsur-unsur yang terdapat pada golongan 4A sampai 7A biasanya. Nah, kemudian setelah ini kita akan kasih contoh dulu nih. Contoh senyawa kovalen itu apa? Misal, saya punya senyawa CO2. Nah, artinya di sini C ini merupakan non-logam 1, sedangkan untuk O ini dia non-logam 2. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana aturan umum untuk penamaan senyawa ionik ini? Untuk senyawa kovalen ini. Nah, jadi saya akan menuliskan di sini aturan umumnya untuk penamaan senyawa yang memiliki ikatan kovalen. Jadi kita mulai dari jumlah non-logam 1 diikuti nama non-logam 1, kemudian diikuti lagi jumlah non-logam 2 dan nama non-logam 2. Jadi ini dia aturan umum dalam memberikan nama untuk senyawa yang mempunyai ikatan kovalen. Nah, maksudnya jumlah itu apa? Nah, jumlah di sini maksudnya ketika contoh tadi di sini karbon ya, untuk non-logam pertamanya dia itu jumlah atomnya 1, berarti jumlahnya adalah 1 kayak gitu. Nah, untuk penamaan jumlah kita gunakan aturan bahwa 1 itu kita kasih nama atau kita beri nama mono, 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 okta, 6 heksa, kemudian 7 itu ada hepta, kemudian 8 itu ada okta, 9 itu ada nona, 10 ada deka. Nah, ini dia aturan penamaan jumlah gitu ya. Nah, namun yang perlu dicatat juga di sini saya berikan note. Ada catatan lain bahwa
Untuk jumlah non-logam 1 kita gunakan penamaan ini apabila jumlah non-logam 1 itu lebih dari 1. Jadi kita start untuk jumlah non-logam 1 itu lebih dari 1. Nah, untuk jumlah non-logam 2 itu dari 1 kita sudah beri aturan ini, monoditrit, tetra, dan seterusnya gitu ya. Maksudnya bagaimana? Misal saya punya kasus CO2. Nah, sebenarnya senyawa-senyawa di atas ini sudah sangat familiar ya dengan adik-adik, atau adik-adik itu sering sekali mendengar senyawa yang atas, bahwa yang atas ini namanya karbon monoksida, kemudian yang bawah ini ada karbon dioksida. Nah, jadi di aturan senyawa kovalen ini untuk jumlah itu berpengaruh. Jadi ketika jumlahnya ada 4, berarti kita harus pakai tetra kayak gitu ya. Beda halnya dengan penamaan di senyawa ionik sebelumnya, bahwa di senyawa ionik itu dia tidak melihat jumlah. Maksudnya ketika Na-nya 2 kali kita nggak menyebutnya di natrium, tapi natrium saja kayak gitu. Nah, itulah yang membedakan antara penamaan di senyawa ionik dan senyawa kovalen seperti itu. Oh iya, maaf. Untuk yang ini sama ya. Untuk non-logam ini kita gunakan akhiran ida ketika senyawa atau bukan senyawa, unsur non-logamnya itu satu jenis. Kayak misal oksigen jadi oksida kayak gitu. Itu sama halnya dengan di aturan senyawa ionik kayak gitu. Nah, kemudian balik lagi ke sini. Di sini kan ada CO, karbon monoksida, CO2, karbon dioksida. Nah, tadi saya menegaskan untuk aturan yang ini bahwa untuk jumlah non-logam 1 kita awali kita mulai ketika dia itu lebih dari 1. Jadi untuk jumlah non-logam 1 ini ketika sama dengan 1, kita nggak menyebutnya mono, atau di sini nggak disebut mono karbon monoksida. Nah, nggak kayak gitu ya. Jadi untuk unsur non-logam yang pertama ini kita start dari jumlah 2. Baru kita gunakan aturan D. Contoh lain misalkan kayak gini. Saya punya N2O5. Nah, N2 ini nitrogen. Jadi kalau untuk nama non-logam 1 itu kita nggak menggunakan akhiran apapun. Jadi langsung aja nama unsur N ini adalah nitrogen, jumlahnya 2, maka kita beri nama dinitrogen. Oksigennya jumlahnya 5, berarti penta. Nah, baru akhirnya nama non-logam 2 menggunakan akhiran ida, oksigen menjadi oksida kayak gitu. Nah, jadi untuk unsur non-logam pertama ketika jumlahnya 1 itu tidak disebutkan mono ya. Beda halnya dengan unsur non-logam yang kedua ini, ketika jumlahnya 1 seperti ini, maka kita sebutkan monoksida kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk non-logam yang pertama tidak kita sebutkan meskipun jumlahnya sama dengan 1 ya. Nah, contoh lain, misalkan saya punya SO2. Maaf. Contoh lain, saya punya SO2. Ini namanya apa? Terus contoh lainnya saya punya nah, kayak gini. Ini untuk yang atas berarti namanya apa? S itu sulfur ya, atau belerang. Jadi belerang dioksida. Yang bawah ini kan Cl-nya ada 2, berarti diklorin monoksida. Nah, jadi untuk aturan tata nama senyawa yang punya ikatan kovalen cukup mudah ya untuk memberikan namanya, karena di sini tinggal kita tahu jumlah gitu ya, tahu jumlah dan tahu nama unsurnya. Dan biasanya unsur non-logam ini lebih sedikit sih jumlahnya dibandingkan yang logam gitu. Jadi dan biasanya muncul juga yang sering-sering ada di soal kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk penamaan senyawa asam. Nah, senyawa asam sebenarnya kita ingat bahwa asam itu
Jadi kalau misalnya kita bicara asam, contohnya di sini saya punya HCl. Berarti kan ada H-nya gitu ya, ada H di awal. Nah, aturan umumnya bisa kita tulis jadi aturan umumnya setiap ada H kita baca sebagai asam ya. Jadi asam diikuti dengan nama non-logamnya. Nah, untuk nama non-logam kita kelompokkan menjadi dua seperti di senyawa ionik, karena di sini ketika non-logamnya monoatomi kita gunakan akhiran ida. Kalau poliatomi itu sesuai penamaan. Contohnya yang kemarin itu ada SO4 tadi ya, sulfat gitu ya, itu ada aturannya sesuai penamaan, dan memang ini harus dihafal untuk ion poliatomi kayak gitu. Nah, itu aturannya untuk penamaan asam, tinggal kita tambahin asam saja gitu ya. Nah, contoh yang tadi ini HCl. HCl berarti apa? H-nya itu asam, kemudian Cl-nya ini klorin karena satu atom, pakai akhiran ida menjadi klorida. Ya, contoh lain misalkan saya punya H2SO4. H ini kita baca sebagai asam, kemudian SO4 di sini itu berarti sebagai ion poliatomiknya, ada sulfur, gunakan akhiran at atau it. Jadi untuk SO4 itu memang udah ada aturannya, dia merupakan sulfat kayak gitu ya. Nah, itu dia penamaan untuk tata nama senyawa kovalen dan tata nama senyawa asam. Nah, untuk lebih lanjutnya agar adik-adik lebih paham, lebih mudah, kita akan mencoba latihan beberapa soal terkait penamaan senyawa, dan bisa juga dibalik dari nama kita mau menentukan rumus kimianya seperti apa, seperti itu. Oke, ini dia latihan soal yang akan kita bahas bersama-sama terkait penamaan senyawa gitu ya. Jadi di sini saya mempunyai dua tipe soal. Yang pertama itu terkait penamaan senyawa. Maksudnya penamaan senyawa itu kita akan memberikan nama senyawa dan diketahui itu rumus kimianya kayak gitu. Nah, ini yang perlu dicatat, perlu diingat bahwa dalam memberikan nama adik-adik harus tahu dulu apakah dia itu merupakan senyawa ionik atau senyawa kovalen kayak gitu. Jadi bisa dilihat apakah dia itu terdiri dari logam non-logam atau terdiri dari non-logam dengan non-logam kayak gitu. Dan jangan lupa pastikan juga untuk senyawa ionik kita harus tahu dulu nih apakah si logamnya ini merupakan logam golongan A atau logam golongan B, karena kan nanti dalam penamaannya mempunyai aturan yang berbeda. Ketika logam golongan A kita tidak usah menambahkan Romawi, angka Romawi untuk biloxnya, karena golongan A selalu segitu nilai biloxnya. Sedangkan untuk logam golongan B kita perlu menambahkan angka Romawi untuk biloxnya, karena logam golongan B ini cenderung biloxnya berubah-ubah kayak gitu. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari nomor 1. Nomor 1 di sini ada rumus kimia FeO gitu kan. Nah, Fe di sini kita harus tahu apakah dia logam atau non-logam gitu kan. Nah, apabila kita perhatikan Fe itu merupakan logam, sedangkan O ini merupakan non-logam. Artinya untuk nomor 1 ini dia merupakan senyawa ionik. Nah, senyawa ionik kita harus make sure atau pastikan bahwa logamnya itu apakah logam golongan A atau logam golongan B kayak gitu. Nah, sekarang kita cek, dilihat lagi catatannya bahwa ternyata Fe ini merupakan logam golongan B atau logam golongan transisi gitu ya. Jadi kita harus mengecek dulu nih bilox Fe-nya berapa supaya kita bisa menuliskan nanti bilox dalam angka Romawinya kayak gitu. Jadi untuk oksigen biloxnya -2, total harus sama dengan 0, maka Fe-nya +2. Sehingga nama untuk senyawa atau rumus kimia pertama ini adalah Fe merupakan besi 2
2O. Nah, Cu itu merupakan logam golongan B. Artinya kita masuk ke aturan penamaan senyawa ionik untuk logam golongan B. Gitu. Jadi cek dulu seperti biasa bilox dari logam transisinya atau logam golongan B-nya kayak gitu. Jadi ini min 2 sama dengan O plus 2. Namun jumlah Cu-nya ada 2 sehingga plus 2 dibagi 2 plus 1. Nah, biloxnya itu berarti plus 1. Untuk Cu itu apa? Tembaga. Berarti nama senyawanya tembaga 1 oksida. Nah, seperti itu. Masih cukup mudah ya. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada PBI 2. PB atau plumbum atau timbal, dia merupakan logam golongan transisi, sedangkan I merupakan non logam. Berarti kita masuk ke aturan untuk penamaan senyawa ionik golongan B. Seperti biasa cek bilox. Min itu min 1 ya. Kali 2 min 2 sama dengan 0, maka PB-nya plus 2. Jadi timbal 2 I itu iodida, pakai akhiran ida jadi iodida. Seperti itu. Ya. Kita lanjut nomor 4. Di sini ada Mg 3 kali N2. Mg merupakan logam magnesium yang merupakan golongan A. Jadi kita nggak usah mengecek bilox, langsung aja. Meskipun jumlahnya ada 3, untuk di aturan senyawa ionik kita nggak usah menambahkan mono, di, tri, tetra, dan seterusnya ya. Jadi langsung aja tinggal diberi nama. Mg ini magnesium, kemudian ada nitrogen menggunakan akhiran ida, bukan nitrogenida tapi nitrida kayak gitu. Jadi magnesium nitrida. Selanjutnya ada Al. Al di sini merupakan logam golongan A, sehingga untuk penamaannya tinggal kita sebutkan saja namanya bahwa Al itu merupakan aluminium. S-nya itu sulfur, sulfida. Oke, kita lanjut untuk Na2CO3. Nah, ini juga sama. Na di sini merupakan logam golongan A. Jadi kita langsung aja beri nama ya. Na-nya itu natrium. Nah, CO3 itu merupakan non-logam tapi yang terdiri dari lebih satu atom. Berarti kita harus ingat bahwa CO3 itu merupakan apa? CO3 merupakan karbon ininya ya, yang terikat pada oksigen, berarti gunakan akhiran at atau ir. Nah, tapi untuk karbon ini hanya at saja, maka namanya natrium karbonat. Selanjutnya di sini ada PCl3. Nah, P itu merupakan ya, dia merupakan golongan non logam. Klorin atau Cl juga sama, merupakan non logam. Nah, berarti kita harus menggunakan aturan penamaan senyawa kovalen. Nah, jumlah dilihat, namun perlu diingat bahwa untuk non logam pertama kita start dari 2 gitu ya. Kalau golongan non logam kedua, dia itu kita mulai dari jumlah 1 kayak gitu. Nah, berarti P itu apa namanya? Fosfor atau fosforus. Kadang ada yang menuliskan fosfor atau fosforus, itu sama saja ya. Tidak menjadi monofosfor karena untuk non logam pertama itu harus dimulai dari 2 kayak gitu. Jadi ini fosfor, tri karena jumlahnya 3, untuk klorinnya klorida, gunakan akhiran ida. Kemudian ada N2O5. N2O5 ini nitrogen non-logam dan oksigen juga merupakan non-logam. Maka jumlahnya itu dipertimbangkan ya, sehingga ini menjadi
persamaan senyawa asam, maka H ini asam, NO3-nya apa? NO3-nya non-logam yang lebih dari satu atom gitu ya. Dia adalah nitrat, sehingga kita beri nama asam nitrat. Kemudian ini ada KOH. Di sini adalah kalium. OH ini di sini merupakan hidroksida. Jadi sebenarnya untuk nomor 9 sama 10 ini dia termasuk senyawa asam itu. Ini senyawa basa ya. Dia termasuk ke dalam ikatan ionik gitu ya, karena dia mempunyai ion positif dan ion negatif seperti itu. Jadi untuk KOH ini namanya, jadi nggak usah disebutkan mononitrat, nggak usah, langsung aja yang atas asam nitrat, meskipun jumlah nitratnya satu nggak disebutkan. Kemudian nomor 10 itu nggak jadi kalium monohidroksida, nah nggak kayak gitu, tapi tinggal disebutkan saja namanya ini kalium hidroksida. Jadi untuk senyawa asam, senyawa basa, sebenarnya kalau jenis ikatan lebih ke ionik karena dia mempunyai ion positif atau kation dan ion negatif atau anion kayak gitu. Nah, cukup mudah ya untuk memberikan nama senyawa dari rumus kimia yang diketahui. Nah, next kita akan lanjut ke soal nomor 2. Itu dibalik bagaimana kita menentukan rumus kimia dari nama senyawa yang telah diketahui. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Di sini ada rumus kimia senyawa dari nama senyawa gitu ya. Nah, sekarang biasanya saya supaya lebih mudah mengajarkan terkait mencari rumus kimia dari senyawa kimia dari namanya gitu ya, kita harus tahu dulu muatan masing-masing senyawanya. Contoh di sini ada kalsium karbonat. Kalsium itu berarti logam ya. Nah, dari sini aja kita udah lihat bahwa itu senyawa ionik karena nggak ada keterangan mono di tetra kayak gitu. Nah, kalsium di sini logam golongan A. Rumusnya itu ada Ca. Muatannya berapa untuk kalsium? Ternyata kalsium itu 2+. Dan kemudian ada karbonat. Karbonat ini ada C tingkat O gitu ya, CO3. Muatannya 2-. Nah, dia akan menjadi apa? Nah, ketika ini 2+, ini 2-, maka ketika mereka bergabung, ini akan menjadi muatan netral. Jadi ini bisa langsung tinggal CaCO3 seperti itu. Ya. Kemudian ada nitrogen monoksida. Nah, ternyata muncul nih ada istilah monoditri kayak gitu kan. Maka untuk nomor 2 ini merupakan senyawa kovalen ya. Oleh karena itu nitrogennya tidak disebutkan nih jumlahnya berapa. Hal ini menunjukkan bahwa dia itu jumlahnya 1. Karena di non-logam pertama ketika jumlah 1 itu tidak akan ditulis mononitrogen, nggak kayak gitu. Maka kita tulis nitrogen monoksida. Monoksida ada O1, maka ini tinggal gabung NO saja. Ya. Kemudian ada seng 2 klorida. Nah, seng itu adalah Zn. Nah, untuk yang nomor ini dia itu berarti masuk ke senyawa ionik logam golongan B. Kenapa demikian? Karena di sini sengnya itu ada angka Romawinya 2 katanya ya, berarti sengnya adalah Zn 2+. Nah,
2 di sini ke CL, 1 di sini ke ZN. Maka jadi ZN CL2. Seperti itu, ya. Lanjut, kita ke yang nomor 4, kalium. Nah, awas tertukar antara kalsium dengan kalium. Nah, untuk kalium itu rumusnya K, dia golongan 1A. Maka ini K+, dan ada bromida. Bromida ini Br, muatannya minus, karena ini sama-sama golongan 7A atau dia merupakan halogen. Sehingga kalau gabung ini udah sama ya, tinggal KBr seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada dinitrogen pentaoksida. Nah, nitrogen jumlahnya di, ya berarti ya kita tulis ini nitrogen, N-nya 2. Kemudian pentaoksida, oksigen jumlahnya penta 5, maka menjadi N2O5. Lebih mudah kalau misalkan emang kitanya hafal gitu ya untuk nama-namanya. Kemudian kalium permanganat, K+, permanganat. Ayo, ada yang ingat tidak permanganat bagaimana? Permanganat ini adalah MnO4-. Maka kalau gabung tinggal KMnO4. Sip. Timbal 2 asetat. Nah, ini udah ada Romawinya ya. Tinggal saja langsung Pb 2+. Asetat itu CH3CO- ya. CH3CO-. Nah, tinggal kita silang seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ini menjadi Pb-nya 1. Nah, karena CH3CO ini merupakan satu kesatuan, jadi kita harus pakai kurung ya. Si ininya itu sebanyak 2 kali, maka pakai kurung CH3COO2. Ya, kalau yang satu kesatuan atau yang poliatomik itu memang harus pakai kurung. Contoh lain biar lebih terbayang ya. Itu ada misal kebalik, maaf. Ini malah jadi ngasih nama ya. Contoh saya punya nah, ini dia contoh lainnya. Ada aluminium nitrat. Nah, aluminium itu lambangnya Al dengan muatan 3+. Nitrat itu NO3 ya. NO3 min. Sehingga kalau kayak gini tinggal disilang. Al-nya 1 kali, NO3-nya pakai kurung sebanyak 3 kali. Ya. Nah, cukup mudah ya bahasan kita kali ini terkait penamaan atau pembahasan penamaan dari senyawa kovalen, kemudian pembahasan soal-soal terkait tata nama senyawa baik senyawa ionik, kovalen gitu ya, dan ada juga tadi beberapa slide tentang asam. Nah, mudah-mudahan membantu adik-adik dalam mempelajari materi ini dan bisa membantu adik-adik belajar dimanapun. Nah, jangan lupa like video ini, dan apabila adik-adik masih merasa bingung, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan komen juga di video ini. Nah, jangan lupa terus pantengin channel YouTube Belajar Ala Klinik Jenius dengan cara subscribe channel YouTube tersebut dan nyalakan juga notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng. Nah, saya Dea Santi Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Bye-bye.